Welcome. Kita akan membahas pengelolaan kas. Di dalam suatu perusahaan, dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan uang tunai atau dalam hal ini uang kas. Kas itu diperlukan untuk membiayai operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, upah, pembayaran hutang, pembayaran tunai lainnya, untuk investasi, dan seterusnya ya. Kita lanjut saja. Pengertiannya adalah kas digunakan untuk operasional perusahaan sehari-hari maupun dalam mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Aliran kas bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aliran kas keluar, yaitu adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas, yang terdiri dari yang pertama adalah bersifat kontinu atau terus-menerus, seperti pembelian bahan mentah, bahan baku, upah buruh, biaya pabrik, dan sebagainya. Lalu, bersifat tidak kontinu atau intermiten, seperti kas untuk pembayaran bunga, dividen, angsuran utang, dan sebagainya. Kenapa ini tidak kontinu? Tidak selamanya atau tidak setiap tahun atau setiap bulan perusahaan selalu membayarkan bunga, atau tidak setiap tahun perusahaan membagikan dividen, dan tidak setiap tahun juga atau setiap bulan perusahaan membayarkan hutangnya, atau memang tidak punya hutang, jadi tidak mengangsur hutang dan membayarkan bunga. Lalu aliran kas selanjutnya adalah aliran kas masuk atau cash inflow. Adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas, yang terdiri dari yang pertama bersifat kontinu, seperti penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang, dan sebagainya. Selanjutnya, ada bersifat tidak kontinu, seperti aliran kas masuk yang berasal dari penerimaan investasi dari pemilik, penjualan saham bila perseroan terbatas, penjualan aktiva tetap, pinjaman atau hutang dari pihak lain, penerimaan sewa, dan pendapatan-pendapatan lainnya. Coba kita lihat aliran kas. Kas bisa didapatkan dari pemilik. Kas juga bisa didapatkan dari hutang. Lalu kas dibelikan bahan baku untuk produksi. Mohon maaf, sekali lagi kas bisa dibelikan bahan baku untuk produksi. Dan bisa juga kas dibelikan aktiva tetap, seperti bangunan, seperti mesin, dan seterusnya. Kas juga dikeluarkan untuk membayar upah dan biaya operasional. Selanjutnya, bahan baku, aktiva tetap, upah masuk ke dalam barang dalam proses. Setelah barang dalam proses ini diproduksi, maka dapat atau dihasilkan barang jadi. Nah, di dalam pengeluaran ada yang namanya biaya operasional. Setelah barang jadi, barang itu didistribusikan, dipasarkan, dan disalurkan hingga sampai ke konsumen, dijual sampai ke konsumen. Nah, di situ membutuhkan biaya operasional. Dan barang jadi setelah dijual, setelah sampai dengan konsumen, yang membayar secara tunai, uangnya bisa masuk di dalam kas. Selanjutnya, barang jadi yang dijual tidak selamanya berbentuk tunai atau di dalam hal ini adalah pembayaran secara cash. Ada juga dalam penjualan kredit yang disebut dalam akun akuntansi adalah piutang dagang. Jika piutang dagang ini dibayarkan oleh para konsumen, maka uang itu akan masuk kembali ke dalam kas. Nah, di dalam kas juga bisa berkurang
selain aliran-aliran kas yang telah saya sampaikan di dalam gambar ini. Apa itu? Pengeluaran yang bisa terjadi selain di aliran kas ini adalah preferred, yaitu adalah aliran kas yang diambil oleh para pemilik atau para investor. Dan juga kas bisa berkurang dalam hal ini untuk membayarkan hutang jika perusahaan mempunyai hutang. Begitu teman-teman. Oke, nah selanjutnya motif memiliki kas ada 3. Yang pertama adalah motif transaksi, yaitu keperluan realisasi dari berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi rutin maupun tidak rutin, pembayaran upah, pembayaran hutang, pembelian bahan, pembayaran tunai lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Antisipasi adanya kebutuhan yang bersifat mendadak, saldo kas minimum yang ditentukan oleh budgeting, yang misalkan saldo kas minimum ini dipakai jika terjadi situasi yang di luar kebiasaan, ya. Jadi contohnya misalkan di dalam COVID ini adalah suatu hal yang tidak diinginkan atau memang di luar dari biasanya. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendadak ini dimasukkan ke dalam saldo kas minimum untuk meminimalisir perusahaan kesulitan di masa yang di luar tidak diinginkan atau di dalam masa yang di luar kebiasaan atau tidak biasa. Nah, antisipasi itu adalah motif berjaga-jaga. Lalu motif yang terakhir adalah motif spekulasi, yaitu adalah keinginan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi, yaitu kita membeli saham liquid. Karena kita punya saham itu bisa masuk ke dalam aktiva lancar, ya, itu untuk membuat kita mempunyai keuntungan atau pemasukan yang lain selain dalam hal menjual barang jadi kita, menjual jasa kita, begitu ada pemasukan yang lain atau motif yang lain untuk spekulasi dalam membeli saham, membeli obligasi perusahaan lain atau membeli obligasi Republik Indonesia malah. Dalam hal ini pemerintah misalkan, itu adalah motif spekulasi. Oke, dalam menganggarkan kas, kita perlu mengestimasi. Yang pertama, estimasi penerimaan kas, yaitu adalah proyeksi penerimaan pada periode tertentu, baik yang berasal dari penerimaan dari penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan bunga, hasil penjualan aktiva tetap, dan lain-lain. Selanjutnya, estimasi pengeluaran kas. Dalam estimasi ini adalah proyeksi pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pemasaran, biaya administrasi, pembayaran bonus, pembayaran hutang, pembayaran pajak, dan lain-lain. Di dalam pengelolaan kas yang sering umumnya kita mengetahui ada model manajemen kas yang dikeluarkan oleh Baumol, William J. Baumol, atau sering kita sebut model Baumol. William Baumol tahun 1952 mengidentifikasikan bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Apabila perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, perusahaan akan mengalami kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi yang lain, yang lebih menguntungkan. Atau sebaliknya, contohnya seperti ini. Kalau misalkan di dalam perusahaan saya mempunyai kas 1 miliar. Secara perputaran sehari-hari, perputaran per bulan ataupun per tahun, misalkan begitu ya, kita sehari-hari misalkan
5 miliar perputaran sehari 5 miliar atau per bulan 5 miliar, itu sebenarnya sudah cukup. Perputaran setiap hari atau setiap siklusnya dalam per hari, dalam per bulan atau per tahun, 500 juta itu sudah cukup. Ada uang 500 juta menganggur. Karena kan kita punya 1 miliar. Sekali lagi ya, jika kita punya uang 1 miliar, perputaran siklus mungkin dalam harian, atau dalam bulanan, atau mungkin dalam per tahun, kita punya siklus, itu 500 juta sebenarnya untuk siklus dari kas menjadi produksi, barang jadi, dijual, masuk, menjadi kas lagi, dan seterusnya 500 juta cukup. Tetapi kita punya uang kas 1 miliar. Maka dari itu, kita mempunyai uang diam atau uang yang tidak terpakai adalah 500 juta. Nah, 500 juta ini kita mengalami kehilangan kesempatan. Kesempatan apa? Ada pemasukan lain dari investasi yang lain. Nah, ataupun sebaliknya, kalau kita misalkan punya kas, misalkan kita sudah menginvestasikan begitu ya 500 juta, lalu kita punya produksi, tiba-tiba ada siklus bulan tertentu, contohnya misalkan di bulan Lebaran, permintaan kita meningkat nih. Nah, kita kekurangan kas, di mana kekurangan kas itu akan mengakibatkan kerugian di mana kita tidak bisa mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari produksi atau permintaan dari para konsumen. Nah, kehilangan kesempatan itu yang kita tidak inginkan. Maka dari itu, contohnya kayak misalkan yang terakhir ya, kalau 1 miliar kita punya uang 500 juta, terus 500 jutanya kita sudah investasi di saat Lebaran, permintaan yang tinggi, maka dari itu kita harus menjual beberapa investasi selain produksi. Contohnya misalkan kita investasi saham, ya kita jual dulu sahamnya. Atau kita punya obligasi, kalau bisa dijual di luar kontrak, atau misalkan kita menjual ke pihak lain, ya kita harus bisa menjual obligasi tersebut. Atau di investasi kita harus menguangkan atau melikuidkan atau membuat itu menjadi kas, melakukan perubahan yang awalnya investasi menjadi kas, untuk kita tidak kehilangan kesempatan memproduksi permintaan yang meningkat. Begitu. Jadi, model Baumol ini yaitu adalah perusahaan tidak menginginkan mengalami kehilangan kesempatan menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Nah, rumusnya bagaimana? Baumol ini adalah C sama dengan jumlah kas optimal atau perubahan sekuritas menjadi kas atau change. O adalah biaya transaksi, D sama dengan kebutuhan kas setahun, I adalah bunga sekuritas, di mana rumusnya adalah akar dari 2 dikali O dikali D dibagi dengan I. Begitu. Oke, kita lanjut model yang kedua, model manajemen kas yang kedua. Model manajemen kas yang kedua dikeluarkan oleh Miller dan Orr. Miller dan Orr mengasumsikan bahwa aliran kas masuk dan keluar tidak konstan atau berfluktuasi. Miller dan Orr menentukan batas pengendalian atas dan batas pengendalian bawah serta saldo kas yang ditargetkan, sehingga kas bisa terjaga dengan aman, mau dalam berinvestasi ataupun dalam berproduksi. Ya, asumsinya dipenuhi, yaitu pemakaian kas waktunya sama. Oleh karena itu, si Miller dan Orr
lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran yang berfluktuasi, yang dari waktu ke waktu itu random. Kalau yang baumol tadi, ya waktunya, asumsinya adalah pemakaian kasnya waktunya sama. Yang baumol, kalau yang Miller dan Orr, lebih cocok kita pakai di dalam kondisi di mana pengeluaran kas itu berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Nah, di dalam Miller dan Orr mempunyai rumus adalah Z sama dengan 3 dikali B di pangkat alfa pangkat 2 dibagi 4 dikali I. Dipangkatkan 1/3, di mana B adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi, alfa kuadrat adalah variasi arus kas masuk bersih harian atau pembayaran arus kas. I adalah bunga harian untuk investasi pada sekuritas. Nah, di dalam model manajemen kas ini, kalian bisa memilih antara baumol dan Miller dan Orr. Bagaimana memilihnya? Sesuaikan dengan strategi perusahaan kalian masing-masing atau di dalam bisnis kalian masing-masing. Apakah kalian mengasumsikan bahwa oke, perusahaan saya mempunyai punya strategi yang konstan, atau misalkan oke lah kita anggap semuanya sama. Maka dari itu kalau memang strategi kalian mengasumsikan seperti itu, ya pilihlah baumol. Tapi kalau kalian mikir, oh karena ini produksi saya atau barang yang saya jual adalah barang yang bisa berubah-berubah sekian hari, sekian bulan, atau sekian tahun, bisa berubah-berubah, dan berubahnya bisa cepat, begitu ya. Maka dari itu, kalian bisa lebih cocok menggunakan model Miller dan Orr. Oke, sekian saja pertemuan kali ini dalam pengelolaan kas. Sampai berjumpa di pertemuan kuliah online selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan pesan saya adalah stay safe, stay clean, and stay healthy. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya virus COVID-19 ini. Selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan mematuhi protokol hati. Kenapa? Kalau protokol kesehatan, semakin kita jaga jarak, semakin kita menutupi diri menggunakan alat pelindung diri, sementara ini kita memakai masker, dan kita juga jaga kesehatan, maka dari itu kita sehat, kita merasakan sehat. Kalau protokol hati, semakin kita jaga jarak, semakin kita jaga diri, semakin kita menutup diri, semakin kita menutupi hati, semakin sakit, teman-teman. Oke, itu hanya penutup dari saya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di lain pertemuan kuliah online saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan like video saya. Terima kasih.